Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube saya. Di video kali ini saya akan membahas mengenai filsafat pendidikan aliran esensialisme. Sebelum ke materi, alangkah lebih baiknya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Mikal Sumawadda dengan NIM 2312030117. Di sini saya memiliki 3 subbab materi. Yang pertama, pengertian dan sejarah filsafat pendidikan aliran esensialisme. Yang kedua, ciri-ciri filsafat pendidikan aliran esensialisme. Dan yang terakhir, pandangan filsafat pendidikan aliran esensialisme terhadap pendidikan. Pengertian dan sejarah filsafat pendidikan esensialisme. Esensialisme secara etimologi berasal dari bahasa Inggris, yaitu esensial yang berarti inti atau pokok dari sesuatu, dan isme berarti aliran, mazhab, atau paham. Filsafat pendidikan esensialisme ini muncul pada awal tahun 1930. Aliran filsafat esensialisme adalah suatu aliran filsafat yang menginginkan agar manusia kembali kepada kebudayaan lama. Mereka beranggapan bahwa kebudayaan lama itu telah banyak melakukan kebaikan-kebaikan untuk umat manusia. Yang mereka maksud dengan kebudayaan lama itu adalah yang telah ada semenjak peradaban manusia yang pertama-tama dahulu. Akan tetapi, yang paling mereka pedomani adalah peradaban semenjak zaman Renaissance, yaitu yang tumbuh dan berkembang di sekitar abad 11, 12, 13, dan ke-14 Masehi. Di dalam zaman Renaissance, telah berkembang dengan megahnya usaha-usaha untuk menghidupkan kembali ilmu pengetahuan dan kesenian serta kebudayaan purbakala, terutama di zaman Yunani dan Romawi purbakala. Sumber utama dari kebudayaan itu terletak dalam ajaran para ahli filsafat, ahli-ahli pengetahuan yang telah mewariskan kepada umat manusia segala macam ilmu pengetahuan yang telah mampu menembus lipatan kurun dan waktu, serta yang telah banyak menghasilkan kreasi-kreasi bermanfaat sepanjang sejarah umat manusia. Aliran filsafat esensialisme pertama kali muncul sebagai reaksi atas simbolisme mutlak dan dogmatisme abad pertengahan. Filsafat ini menginginkan agar manusia kembali kepada kebudayaan lama karena kebudayaan lama telah banyak melakukan kebaikan untuk manusia. Yang kedua, ciri-ciri filsafat pendidikan aliran esensialisme. Ciri-ciri ini disarikan oleh William C. Bagley. Adapun ciri-cirinya yaitu yang pertama, minat-minat yang kuat dan tahan lama, sering tumbuh dari upaya-upaya belajar awal yang memikat atau menarik perhatian bukan karena dorongan dari dalam diri siswa. Yang kedua, pengawasan, pengarahan, dan bimbingan orang yang dewasa, melekat dalam masa balita yang panjang atau keharusan ketergantungan yang khusus pada spesies manusia. Ketiga, oleh karena kemampuan untuk mendisiplinkan diri harus menjadi tujuan pendidikan, maka menegakkan disiplin adalah suatu cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Di kalangan individu maupun bangsa, kebebasan yang sesungguhnya selalu merupakan sesuatu yang dicapai melalui perjuangan, tidak pernah merupakan pemberian. Yang keempat, esensialisme menawarkan sebuah teori yang kokoh, kuat tentang pendidikan. Sedangkan sekolah-sekolah pesaingnya atau progresivisme memberikan sebuah teori yang lemah. 3. Pandangan aliran esensialisme terhadap pendidikan. Yang pertama, tujuan pendidikan. Dalam pandangan esensialisme, tujuan pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk meneruskan warisan budaya dan sejarah melalui pengetahuan. Yang kedua, untuk mempersiapkan manusia untuk hidup. Yang kedua, kurikulum. Kurikulum esensialisme memiliki kurikulum yang berpusat pada mata pelajaran atau subject matter center. Apabila mata-mata pelajaran tersebut dapat dipelajari oleh siswa, maka mereka akan mampu mengembangkan potensi nalar dan sadar akan dunia fisik di sekitarnya. Yang ketiga, peran sekolah dan guru. Pandangan esensialisme terhadap peranan sekolah adalah memelihara dan menyampaikan warisan budaya dan sejarah pada generasi pelajar dewasa ini melalui hikmat dan pengalaman yang terakumulasi dari disiplin tradisional. Guru dianggap sebagai seseorang
yang menguasai lapangan subjek khusus dan merupakan model contoh yang sangat baik untuk ditiru dan digugu. Yang keempat, kedudukan siswa. Esensialisme melihat kedudukan siswa dalam pembelajaran adalah pasif, tunduk, lemah secara kognitif, penerima informasi. Sekolah bertanggung jawab atas pemberian pengajaran yang logis atau dapat dipercaya. Sekolah berkuasa untuk menuntut hasil belajar siswa. Siswa pergi sekolah untuk belajar, bukan untuk mengatur pelajaran. 5. Prinsip-prinsip pendidikan. Ada beberapa prinsip pendidikan aliran esensialisme. Adapun prinsipnya yaitu, yang pertama, pendidikan haruslah dilakukan melalui usaha keras. Yang kedua, inisiatif dalam pendidikan ditekankan pada guru, bukan pada siswa. Yang ketiga, inti dari proses pendidikan adalah asimilasi dari mata pelajaran yang telah ditentukan. Yang keempat, sekolah harus mempertahankan metode-metode tradisional yang bertautan dengan disiplin mental. Yang kelima, tujuan akhir pendidikan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan umum karena dianggap tuntunan demokrasi yang nyata. Yang keenam, metode-metode tradisional yang bertautan dengan disiplin mental merupakan metode yang diutamakan dalam pendidikan di sekolah. Kesimpulannya yaitu, filsafat pendidikan esensialisme yang merupakan aliran konservatif yang muncul sebagai kritik terhadap pendidikan progresif. Esensialisme menekankan pentingnya kembali kepada nilai-nilai, budaya, dan sejarah yang telah teruji oleh waktu dan berpendapat bahwa pendidikan harus didasarkan pada nilai-nilai yang stabil dan terarah. Sekian video dari saya. Terima kasih yang sudah menonton.